apa ini? Ih, orang lagi main. Lagi main, Kak. Ih, ganggu aja nih. Kok kalian cit, stop. Kok kalian main terus sih? Ih, lupa ya hari ini hari apa? Hari ini kan hari libur. Iya, hari libur, cuma hari apa? Hari ini hari Minggu. Hari Minggu kan? Hari Minggu ada apa kalian? Waktunya main, Kak. Cet. Aduh. Emang kenapa? Apa hari Minggu? Ini ada sekolah minggu, Kak. Aduh, masa lupa? Aku lupa, maaf. Oh, jangan main pedang-pedang terus, nanti terluka loh. Tapi kan gak ada sekolah. Kan aku libur, bener. Kamu emang ada sekolah? Kan sekolah minggu, Minggu, Kak. Ih, lupa ya? Baru. Aku gak mau. Iya. Aku tuh masih mau main, ya. Aduh, gak selesai lah ini. Lupa ya ada kenaikan Tuhan Yesus loh baru minggu ini. Masa udah meninggalkan Tuhan lagi, Kak Han? Jadi kita mau pujian dulu. Iya dong. Habis Kita itu aku ujian main dulu. lagi ya? Jangan, ada firman. Setelah firman, Kak. Setelah firman. Jangan lagi ya? Iya, Oke. gitu. Siap. Diselesain dulu nih, Kak, sekolah Oh, minggunya. Oke, siap kalau Nanti begitu. abis berarti. itu ku pinjemin deh pedangku. Yuk kita mulai nyanyi dulu ya. Oke, kalau begitu aku simpan dulu lah sinilah. Ayo kita mau nyanyi deh kalau gitu. Nyanyi apa dulu, Kak? Aku punya tahu lagu. Ada satu lagu yang bawa Ciu. Laskar Kristus, Kristus, Kak. oke, Kak. Kalian nyanyi ya, kata penyanyi Iya, ya. Siap nyanyi. ya, ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap Siap, gerak dor. dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya Laskar Kristus. Siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Berarti kita udah saya Laskar Kristus. Kristus. Udah tembak. Udah. Udah. Berarti kita sekarang mau berdoa dulu ya, Kak ya. Iya, Kak. Kita mau berdoa, kita mau nyanyi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus,
tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima terima kasih Engkau telah memberikan kami waktu untuk bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji namamu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Engkau yang pimpin kebaktian kami agar kami juga bisa menerima berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak, sekarang kita mau lanjut nyanyi lagi, Kak. Oke, siap. Mau nyanyi lagu apa, Kak? Tapi kali ini kita bisa pakai pedangnya, Kak. Serius? Asik. Emang mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau menghancurkan sesuatu, Kak. Apa tuh yang harus kita hancurkan, Kak? Hancurin apa ya? Pakai pedang? Kak Alan, kita hancurkan apa, Kak, sebagai anak Tuhan, Kak? Markas iblis, Kak. Markas Iya, iblis, lagu Kak itu Han-Han. aku lupa. Oke, siap. Berarti aku taruh sini. Nanti kan belakangan baru diambil ya, Iya, kan? Oke, ayo, Kak. Ayo kita mulai, Kak. Ayo adik-adik makin berdiri lagi ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Kak. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Doa apa? Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, Kak. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Kakak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Siap-siap, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Udah, Kak, cukup. Yeay. Simpen, Kak. Nah, sekarang waktunya apa nih, Kak? Kita udah puji Tuhan. Udah puji Tuhan. Berarti saatnya kita harus dengerin firman Tuhan, Betul, Kak. Kita mau nyanyi lagu apa ya, Kak? Kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Oh iya, betul. Siapin sikap doanya adik-adik. Lipat tangannya. Main lagi ya, Kak, ya? Iya, udah nggak ada lagi main-main ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh
lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas penyertaan-Mu. Pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kalau gitu kita Duduk dulu ya duduk Kak ya. dulu ya Kak ya. Duduk manis. Oh, siapin Alkitab. Siapin Alkitab. Jadi siapin Alkitabnya, duduk manis dulu, kita dengerin firman Tuhannya. Ayo Oke, Kak. Kak. Ayo Kak, lari Kak. Halo adik-adik. Nah, hari ini adik-adik ketemu lagi dengan saya Kak Lina. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Jika tadi adik-adik udah memuji Tuhan, udah berdoa, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Nah, adik-adiknya yang masih main-main, masih lari-larian, adik-adik semuanya duduk yang manis, semua mainannya ditaruh, kita mau belajar firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena firman Tuhan hari ini akan mengajarkan sesuatu yang bagus adik-adik, sesuatu yang berguna buat adik-adik semua. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang selama tidak ada sekolah minggu, siapa yang rajin melihat YouTube-nya sekolah minggu? Semuanya rajin adik-adik ya? Memang benar adik-adik, anak-anak Tabernacle Family Junior semuanya rajin-rajin dan taat akan firman Tuhan. Seperti cerita kakak hari ini adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita tentang seorang raja yang taat akan firman Tuhan adik-adik. Tapi di kemudian hari raja itu meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan adik-adik. Adik-adik mau tahu siapa raja itu adik-adik? Nah, ini adik-adik rajanya adik-adik. Rajanya masih kecil adik-adik. Raja ini tidak seperti raja-raja yang lain adik-adik. Kalau biasanya raja itu orangnya pasti udah gede adik-adik ya, udah dewasa. Tapi kali ini raja yang kakak ceritain kali ini adik-adik, rajanya masih kecil adik-adik. Adik-adik tahu nggak, umur raja ini yaitu masih 7 tahun adik-adik. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, Kak, kalau aku Kak umur 7 tahun masih sekolah Kak. Tapi dia udah jadi raja. Nah, adik-adik, raja ini mau tahu namanya adik-adik? Dia namanya Raja Yoas adik-adik. Nah, adik-adik, Yoas ini adik-adik, dia dari kecil sudah belajar firman Tuhan adik-adik. Dia diajar firman Tuhan sama seorang imam. Ini adik-adik imamnya. Imam ini adik-adik dengan setia dia mengajarkan pada Yoas ini tentang firman Tuhan supaya Yoas mengenal akan Tuhan adik-adik. Siapa nama imam ini adik-adik? Imam ini namanya, kakak taruh sini ya, Imam Yoyada adik-adik. Imam Yoyada ini adik-adik dari Yoas masih kecil, dia sudah mengajarkan tentang Tuhan. Dia sudah mengajarkan tentang firman Tuhan kepada Yoas. Sehingga adik-adik, Yoas sampai saat ini, sampai dia menjadi raja, dia selalu melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, pada suatu hari adik-adik, Yoas ini sedang berkeliling ke Yehuda adik-adik, sambil melihat keadaan di Yehuda adik-adik. Dan adik-adik, Yoas ini karena dia sangat mencintai Tuhan adik-adik, dia juga melihat rumah Tuhan adik-adik. Di sana ada rumah Tuhan yang keadaannya sudah kurang baik adik-adik. Dan karena Yoas ini
cinta sama Tuhan, akhirnya Yoas berpikiran ingin memperbaiki rumah Tuhan itu adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu adik-adik, Yoas mengumpulkan para imam dan orang Lewi adik-adik. Mereka kumpulkan, terus Yoas berkata kepada mereka, kalian semua para imam dan orang Lewi, kalian pergilah ke Yehuda dan kalian kumpulkan uang dari orang-orang Yerusalem yang ada di situ untuk memperbaiki rumah Tuhan adik-adik. Sampai segitunya adik-adik, Yoas menyuruh kepada para imam dan orang-orang Lewi ini untuk segera mengumpulkan uang untuk memperbaiki rumah Tuhan adik-adik. Tapi adik-adik, sayangnya adik-adik, para imam dan orang-orang Lewi ini adik-adik, mereka tidak segera melakukan apa yang diperintahkan sama Yoas tadi adik-adik. Mereka tidak menjalankan apa yang Yoas perintahkan. Nah adik-adik, akhirnya Yoas meminta untuk membuat sebuah peti kayu adik-adik. Sebuah peti kayu, terus dia minta ditempatkan di pintu gerbang rumah Tuhan adik-adik. Nah selain itu adik-adik, Yoas juga meminta supaya seluruh rakyat Yehuda dan Yerusalem dikasih tahu adik-adik supaya mereka setiap datang ke rumah Tuhan mereka memasukkan uang ke dalam peti tadi adik-adik. Nah adik-adik, seluruh rakyat dari Yehuda dan Yerusalem adik-adik, mereka menyambut sukacita akan keputusan dari Raja Yoas tadi adik-adik. Setiap kali mereka datang ke rumah ibadah, setiap kali mereka beribadah pada Tuhan, mereka selalu memberikan sedikit dari uang mereka dimasukkan ke kotak persembahan tadi adik-adik yang sudah Yoas bikin dan ditaruh di pintu gerbang rumah Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, dari hari ke hari makin lama akhirnya peti tadi adik-adik, kotak yang Yoas suruh bikin tadi, akhirnya isinya penuh adik-adik. Setelah dibuka adik-adik, ternyata uang sumbangan tadi banyak sekali yang didapatkan adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu akhirnya Yoas mengumpulkan orang-orang yang mau bekerja untuk memperbaiki rumah Tuhan adik-adik. Uang tadi Yoas serahkan ke mandor-mandor yang menangani pekerjaan rumah Tuhan itu adik-adik. Adik-adik, semua orang yang mengerjakan memperbaiki rumah Tuhan itu mereka bekerja dengan senang hati adik-adik. Karena apa? Karena itu semua mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Mereka kerjakan dari hari ke hari, mereka kerjakan dengan penuh dengan sukacita. Akhirnya adik-adik, rumah Tuhan ini menjadi rumah Tuhan yang bagus kembali adik-adik. Akhirnya adik-adik, seluruh rakyat Yehuda dan Yerusalem bisa beribadah dengan nyaman. Karena apa? Karena rumah Tuhan ini sudah rapi, sudah bersih, dan kelihatan indah adik-adik. Jadi kalau mereka beribadah pada Tuhan, jadi nyaman sekali adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik dari hari ke hari, akhirnya Imam Yoyada yang setia menemani Raja Yoas, setia memberikan nasihat-nasihat kepada Raja Yoas tadi adik-adik, dari hari ke hari, tahun ke tahun, usianya bertambah tua adik-adik. Akhirnya Yoas ini meninggal di usia 130 tahun adik-adik. Nah, Imam Yoyada ini meninggal, terus akhirnya adik-adik, karena Yoas ini sangat sayang kepada Imam Yoyada, karena selama ini hanya Imam Yoyada yang mampu memberikan nasihat, mampu memberikan mengajarkan firman Tuhan kepada dia adik-adik. Dia merasa kehilangan. Raja Yoas sangat sedih sekali adik-adik. Akhirnya adik-adik, pada saat Raja Yoas sedih, datanglah pemimpin-pemimpin dari Yehuda ini untuk menyembah Raja Yoas adik-adik. Adik-adik, karena Yoas sudah tidak punya orang yang jadi penasehatnya adik-adik, akhirnya Yoas menuruti setiap perkataan dari para pemimpin Yehuda tadi adik-adik. Akhirnya Yoas juga sudah tidak menyembah Tuhan. Akhirnya dia mengikuti para pemimpin Yehuda tadi untuk menyembah patung dan
berhala adik-adik. Karena Yoas sudah tidak punya panutan lagi, jadinya para pemimpin Yehuda lah yang akhirnya menjadi panutan dia. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan dan Yoas akhirnya menyembah kepada berhala adik-adik. Nah adik-adik, dengan melihat begitu adik-adik, akhirnya Tuhan adik-adik meminta nabi-nabinya untuk datang kepada Raja Yoas adik-adik. Untuk menyampaikan pada Yoas berita tentang firman Tuhan. Supaya Yoas bisa kembali menyembah Tuhan. Supaya Yoas tidak lagi menyembah patung dan berhala adik-adik. Tapi adik-adik, mereka semua tidak mau menuruti perkataan dari nabi-nabi tadi adik-adik. Mereka tetap menyembah berhala dan patung-patung adik-adik. Nah adik-adik, dengan begitu adik-adik, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Kita mau lihat ya. Kita mau buka di Tawarikh 24 ayat yang ke-20. Kita mau buka di Tawarikh 24 ayat yang ke-20. Udah ketemu semua? Dua Tawarikh 24 ayat yang ke-20. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu." Nah adik-adik, itulah firman Tuhan yang disampaikan Zakaria kepada Yoas adik-adik. Karena Yoas sudah meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan berfirman kepada melalui Zakaria, kalau Yoas meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan Yoas adik-adik. Benar adik-adik, seperti apa yang telah difirmankan oleh Tuhan tadi adik-adik. Akhirnya adik-adik, pada suatu hari, akhirnya datang pasukan dari tentara Aram adik-adik. Mereka datang menyerang Yehuda dan Yerusalem adik-adik. Mereka datang menyerang Yehuda dan Yerusalem dan juga Yoas dan seluruh rakyatnya adik-adik. Nah adik-adik, jumlah dari tentara ini mereka cuma sedikit adik-adik. Tapi adik-adik, mereka bisa mengalahkan Yehuda dan Yerusalem. Karena apa adik-adik? Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan, seperti kayak firman Tuhan tadi ya, karena Yoas sudah meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan juga meninggalkan mereka. Akhirnya semua itu terjadi adik-adik. Karena Yoas juga sudah meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan juga meninggalkan Yoas dengan menyerahkan Yoas kepada tentara-tentara Aram adik-adik. Yoas dan para pemimpin-pemimpin Yehuda, mereka mati terbunuh adik-adik. Dan bahkan adik-adik, para tentara Aram tadi, mereka masuk ke Yehuda dan Yerusalem dan mengambil semua harta milik mereka adik-adik. Itulah adik-adik akibat dari Yoas yang sudah meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan menyerahkan Yoas kepada tentara-tentara Aram adik-adik. Bahkan adik-adik, walaupun jumlah mereka sedikit, mereka bisa mengalahkan Yoas dan seluruh rakyatnya adik-adik. Nah adik-adik, dari sini kita mendapat suatu pelajaran adik-adik ya, bahwa Yoas telah meninggalkan Tuhan. Itulah akibat dari Yoas yang sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi kalah melawan tentara Aram adik-adik. Mereka akhirnya mati terbunuh adik-adik. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita meninggalkan Tuhan adik-adik. Walau apapun keadaan kita tetap harus taat kepada firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena di dalam Tuhan kita selalu mendapatkan pertolongan. Di dalam Tuhan kita selalu mendapatkan perlindungan. Kita selalu mendapatkan berkat yang berlimpah jika kita senantiasa setia kepada Tuhan adik-adik. Jangan seperti siapa tadi? Raja Yoas. Karena dia meninggalkan Tuhan, dia sudah melupakan Tuhan, dia menyembah berhala, akhirnya dia mati terbunuh adik-adik. Nah itulah adik-adik
akibat dari orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Contohnya nih, misalkan adik-adik hari Minggu, meskipun kita nggak ada sekolah Minggu nih adik-adik disuruh sama mama papanya, ayo cepetan ada sekolah Minggu nih, cepetan kalian duduk yang manis, kita nonton video sekolah Minggu. Tapi adik-adik masih males-malesan, enggak Mak, saya lagi asik nih main. Boleh seperti itu adik-adik? Enggak boleh adik-adik, itu namanya adik-adik meninggalkan Tuhan. Karena adik-adik meninggalkan Tuhan, pasti adik-adik akan mendapatkan akibat yang tidak baik karena meninggalkan Tuhan. Nah, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan senantiasa setia dan taat akan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap berpegang teguh akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita mau berdoa, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mau senantiasa jagai kami, lindungi kami, ajari kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa setia dan taat akan firman-Mu. Karena Tuhan, kami tahu bahwa jika kami setia akan Engkau senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati kakak-kakak kami yang saat ini bertugas. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat akal budi daripada surga, supaya kakak-kakak kami boleh senantiasa melayani Engkau dan mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lanjutkan ibadah kita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Alan nih. Sekarang waktunya apa nih kira-kira? Pasti adik-adik semua udah tahu dong, aktivitas. Nah, sekarang siapin adik-adik buku tulis untuk pekerjaan sekolah, PR, atau buat laporan untuk sekolahnya nih, tugas sekolah. Yuk, kakak bantu ya. Kali ini tanggal berapa hari ini? 29 Mei 2022. Nah, udah tulis tanggalnya, judulnya apa ya kira-kira ya? Ayo, adik-adik tahu nggak nih? Kakak kasih tahu nih, Raja Yoas meninggalkan Tuhan. Ayo, yang tadi mendengarkan firman pasti udah tahu. Judulnya Raja Yoas meninggalkan Tuhan. Nah, kalau apa ya kira-kira isinya itu ambil dari bahan apa? Kakak kasih tahu, bahannya dari 2 Tawari 24 ayat 1 sampai 24. Kakak ulangi lagi ya bahannya ya. 2 Tawari 24 ayat 1 sampai 24. Nah, tujuannya apa nih ya? Tadi adik-adik dengar nggak tujuannya apa? Kalau adik-adik dengar, perhatiin baik-baik, pasti udah tahu tujuannya apa. Tujuannya adik-adik harus isi sendiri, kakak nggak boleh kasih tahu. Nah, ayat emasnya hari ini Ulangan 29 ayat 18. Ayat emasnya Ulangan 29 ayat 18. Isinya, ayo adik-adik, kita buka Alkitabnya dulu, kita lihat isinya.
Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga, atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. Nah, kan adik-adik nggak begitu bisa menghafal begitu panjang nih. Kakak potong menjadi sebab itu janganlah di antaramu ada. Sudah? Kita ulangi lagi ya. Yang pertama, sebab itu janganlah di antaramu ada titik-titik. Terus dilanjutin lagi, yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, titik-titik. Langsung tanda kutip aja tutupnya. Jadi tanda kutip dulu. Sebab itu janganlah di antaramu ada titik-titik yang hatinya berpaling, yang hatinya hari ini pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, titik-titik, kutip, tutup kutip jadinya. Jadi awal kutip, di akhir dikutipin lagi. Udah, ayat masnya sudah. Sekarang terakhir aktivitas. Aktivitas kakak hari ini udah menyediakan, nanti adik-adik boleh download di link di bawahnya, di bawah. Nah, ini kan kakak udah sediain. Contohnya bentuknya seperti ini. Tinggal dibuka, nanti dilipat. Nah, ini nanti kakak juga adik-adik mau ngeprint lagi atau tulis tangan sendiri, lebih baik sih tulis tangan sendiri lebih bagus. Karena kan adik-adik yang tulisin tangannya sendiri ayat mas yang tadi, Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada titik-titik yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita. Dah, sekarang nah, ini kan ada beberapa garis, kalian harus dilipat. Dilipat. Itu yang sisi sini juga dilipat. Jadi adik-adik nggak perlu ngukur lagi, kakak udah kasih bentuknya, tinggal dilipat saja. Adik-adik boleh ngewarnain pakai pensil warna, krayon, atau digambar juga boleh. Nah, setelah itu sebelah sininya dilipat semuanya.
Sekarang bagian sisi sebelah sini dilipat keluar. Tadi kan kita ambil lipatannya ke dalam, kita lipatin keluar semua nih. Ini di luar, ini lipatnya di luar. Keluar. Yang sisi sebelah kecilnya dilipat keluar. Nanti ikutin seperti ini. Kakak udah sediain segitiga, segitiganya ini kalian bikin aja 4,5 cm, dipotong bagi 2, 4,5 cm, 4,5 cm bagi 2, langsung potong bentuk segitiga seperti ini. Lalu kalian tempel sisinya, boleh bebas adik-adik mau. Kalau kak nggak mau bikin kotak-kotak lagi kak, capek kak, terserah, boleh. Nah, adik-adik mau warnain langsung boleh, pakai pensil warna atau spidol atau krayon. Tempel di sini. Minta tolong mamanya atau papanya kalau ada yang mau tempel atau mau gunting gitu. Mau digambar juga boleh. Nah, sisi yang satunya lagi di sebelah sini. Ini berbeda warna. Nah, jadi seperti ini. Nah, pada saat dibuka jadinya begini. Udah deh. Oke, sekian dari kegiatan aktivitas dari Kakak Alan. Nanti jangan lupa foto dan upload di Instagram. Bye-bye.